Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan membahas perumusan dan pengesahan UUD 1945. Kalau hukum dapat diibaratkan sebagai pohon besar, maka dasar hukum tertulis adalah ibarat batangnya. Semakin kokoh batang itu, akan semakin kuat pohonnya. Begitulah gambaran UUD NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis di Indonesia. Bagaimana proses perumusan UUD 1945? Proses perumusan UUD 1945 diawali dengan dibentuknya BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat. BPUPKI ini mengadakan beberapa sidang. Sidang yang pertama dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang rumusan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, tercetuslah kata Pancasila oleh Insinyur Soekarno. BPUPK tersebut membentuk panitia kecil yang berjumlah 9, yang tugasnya menyusun sila-sila Pancasila yang selanjutnya dinamakan Piagam Jakarta. Pada sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membentuk panitia dasar hukum tertulis berjumlah 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 11 Juli panitia dasar hukum tertulis bermusyawarah yang menghasilkan 3 hal. 1. Membentuk panitia perancang undang-undang dasar. 2. Bentuk negara kesatuan atau unitaris. 3. Kepala negara berada di tangan seorang presiden. Anggota panitia perancang. Yang pertama ada Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Rancangan UUD tersebut berisi antara lain: 1. Wilayah Indonesia adalah seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dan pulau di sekitarnya. 2. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. 4. Bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih. 5. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bagaimana pengesahan UUD 1945? Proses pengesahan UUD 1945 adalah pada tanggal 16 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang yang pertama. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Soekarno-Hatta menjadi seorang presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dan mengesahkan pembukaan UUD 1945. Pembukaan inilah yang menjadi pokok dari Undang-Undang Dasar. Resmilah Indonesia mempunyai dasar hukum tertulis berupa UUD NRI tahun 1945 itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.